Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur karena hari ini bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, terima kasih atas anugerah Tuhan untuk menikmati hari yang baru. Kami akan memulai hari ini dengan doa pagi. Mohon Tuhan berkenan menolong kami dalam memahami firman Tuhan dan melakukannya. Kiranya Roh Kudus mengurapi hati dan akal budi kami semua. Mohon Tuhan juga berkenan menolong hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menguraikan firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1-4. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Segala sesuatu bisa saja dibuat sebaik mungkin, namun selalu saja bisa ditemukan kekurangannya. Demikian juga dengan manusia. Kita bisa menemukan orang yang sangat baik, namun kita juga selalu bisa menemukan kekurangannya.
Sahabat, gereja mula-mula juga tidak lepas dari kekurangan. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37, kita bisa melihat alangkah indahnya persekutuan jemaat mula-mula. Mereka hidup bertekun dalam doa dan pengajaran para rasul. Mereka saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menolong, hingga ada orang yang bersedia menjual tanah, menjual rumah, dan mempersembahkan hasil penjualannya di depan kaki rasul-rasul. Perilaku hidup seperti ini membuat mereka disukai semua orang, seperti yang diceritakan pada pasal 2 ayat 47. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sahabat, kalau kita melihat cara hidup jemaat mula-mula ini, kita pasti akan menilai alangkah sempurnanya cara hidup jemaat yang mula-mula ini. Inilah bentuk ideal sebuah gereja. Seharusnya semua gereja seperti ini. Kalau semua gereja seperti ini, pasti gereja akan disukai semua orang dan Tuhan akan menambahkan jumlah orang-orang yang bertobat setiap hari. Namun, bagaimanakah kenyataannya? Apakah gereja mula-mula benar-benar sempurna? Ternyata tidak. Kalau kita mengikuti kisah Ananias dan Safira, kita menemukan kekurangan atau ketidaksempurnaan dari jemaat mula-mula. Anehnya, mengapa kisah Ananias dan Safira tidak dihilangkan saja? Bukankah kisah ini akan membuat cacat kisah sempurna dari kehidupan jemaat mula-mula? Sahabat, William Barclay mengatakan, ini adalah keberanian dan kejujuran Alkitab yang berani mengakui dan mengungkapkan bahwa jemaat mula-mula tidak sempurna seperti yang terlihat. Ada nila setitik yang menetes di dalam susu sebelanga. Sahabat, rupanya Ananias dan Safira mempunyai motivasi yang kurang baik ketika mereka menjual tanahnya dan mempersembahkan hasil penjualannya. Mungkin mereka ingin nampak atau terlihat menjadi orang yang murah hati, seperti Yusuf yang disebut Barnabas pada perikop sebelumnya. Ternyata mereka tidak memiliki ketulusan hati yang sama seperti orang-orang lain. Oleh sebab itu, mereka menahan sebagian hasil penjualan tanah itu. Tidak diceritakan dengan jelas jumlah yang diberikan. Apakah jumlah yang diberikan itu lebih kecil daripada yang ditahan atau sebaliknya? Namun, nampaknya mereka sangat berat untuk menyerahkan semuanya. Mereka hanya rela menyerahkan sebagian saja, karena motivasi yang sesungguhnya adalah supaya mereka terlihat murah hati, terlihat baik hati seperti orang-orang lain. Persoalannya sekarang adalah Ananias dan Safira berani mendustai Roh Kudus. Memang tidak diceritakan bahwa Petrus bertanya tentang harga kepada Ananias. Namun, kalau kita memperhatikan pernyataan Petrus pada ayat yang ketiga, yaitu, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Logikanya, sudah terjadi diskusi antara Petrus dan Ananias, seperti yang terjadi pada diskusi antara Petrus dan Safira pada ayat 8. Petrus ingin menegaskan bahwa berapapun persembahan yang akan diberikan Ananias dan Safira tidak akan pernah dipersoalkan, karena hasil penjualan itu sepenuhnya adalah milik mereka. Akan tetapi, karena motivasi yang salah dalam memberikan persembahan, membuat Ananias dan Safira berani mendustai Roh Kudus. Akhirnya mereka meninggal karena mereka ketahuan kalau mereka tidak jujur. Sahabat, kisah Ananias dan Safira ini mengingatkan
dan mengajar kita semua agar kalau kita memberikan persembahan, kita harus memiliki motivasi yang benar. Apakah hanya persembahan uang? Tentu saja tidak. Kita bisa memberikan persembahan dalam bentuk apapun, baik itu persembahan waktu, persembahan tenaga, atau persembahan dalam bentuk pelayanan. Mungkin pelayanan pujian ketika kita mengikuti paduan suara atau yang lain. Pelayanan sebagai guru sekolah minggu, pelayanan pelawatan, pelayanan firman, atau pelayanan apapun. Semua itu adalah persembahan untuk Tuhan. Kita diingatkan agar kita jangan mendustai Roh Kudus. Kalau kita ditanya, untuk siapa kita melayani? Kita selalu menjawab, untuk Tuhan. Namun dalam prakteknya, ternyata untuk diri kita sendiri. Supaya kita terlihat baik, supaya kita mendapat pujian, atau apapun yang kita inginkan. Itu adalah mendustai Roh Kudus. Karena kita mengatakan mau mempersembahkan untuk Tuhan, namun ternyata untuk diri kita sendiri. Sahabat, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah motivasi kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah supaya saya dilihat sebagai orang yang baik, seperti Ananias dan Safira yang ingin dilihat sebagai orang yang murah hati, sebagai orang yang baik hati? Atau kita benar-benar memberikan persembahan untuk Tuhan dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita satu hati dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Tolonglah kami agar dapat belajar dari kisah Ananias dan Safira, sehingga kami dapat memberikan persembahan hidup kami dengan motivasi yang benar, dengan hati yang tulus. Tolonglah kami agar selalu hidup takut akan Tuhan, sehingga kami tidak mendustai Roh Kudus. Ya Tuhan, perkenankan kami juga memohon kemurahan Tuhan untuk rencana penyelenggaraan kebaktian penahbisan pendeta atas diri Penatua Alcosa Frantoni Astagusti. Kiranya Tuhan menolong agar kebaktian penahbisan pendeta nanti berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa hambatan apapun. Bapa Surgawi, perkenankan kami juga memohon untuk kehidupan bangsa Indonesia. Tolonglah para pimpinan bangsa kami dari pusat hingga ke daerah, agar mereka dimampukan Tuhan menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan, bijaksana, penuh kasih dan pengabdian kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga bangsa Indonesia selalu tentram, aman, damai sejahtera, adil dan makmur. Bapa, kiranya Tuhan juga memberkati gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, di mana Tuhan telah menempatkan. Kiranya Tuhan memakai seluruh gerejamu untuk menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun Tuhan menempatkan. Ya Tuhan, tolonglah GKI Tumapel agar dapat menjadi alat di tangan Tuhan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, khususnya di Kota Malang, sehingga GKI Tumapel selalu hadir menjadi berkat bagi Kota Malang. Ya Tuhan, akhirnya kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Mohon Tuhan memberkati kami dengan kesehatan yang baik, memberikan kelancaran dalam setiap pekerjaan kami, melimpahkan kecukupan rezeki untuk hidup kami, dan melimpahkan kebahagiaan dan sukacita di dalam kehidupan yang kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang
kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.